Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita ketemu lagi setelah tadi malam saya sempat absen. Tapi saya percaya bahwa kesetiaan kita untuk mengambil bagian dalam sabda dan doa setiap hari itu menjadi penting bagi kita. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Amos pasal 2 ayat 4 dan 5. Kitab Amos pasal 2 ayat 4 dan 5. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita merenungkan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan pagi hari ini kembali kami datang kepadamu mengucap syukur dan menyerahkan kehidupan kami untuk dipimpin dan dituntun oleh kuasa Roh-Mu yang kudus itu, karena kami hendak merenungkan kebenaran firman. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara, Amos pasal 2 ayat 4 dan 5, firman Tuhan berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya, aku akan melepas api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Ya, Bapak Ibu, Amos adalah seorang utusan Allah atau nabi yang berasal dari Tekoa. Ia memiliki latar belakang sebenarnya sebagai hanya seorang petani biasa, tapi Allah memanggil dia untuk mengingatkan bangsa Yehuda. Yehuda adalah bagian dari umat Allah yang sudah tidak lagi melaksanakan kehendak Tuhan. Mereka menolak hukum Tuhan dan ketetapan-ketetapan di dalamnya. Mereka memilih untuk hidup menurut apa yang mereka mau. Nah, setiap pilihan itu pasti ada konsekuensi. Dan pilihan Yehuda untuk tidak melakukan kehendak Allah, tidak tunduk kepada ketetapan-ketetapannya, berakibat pada sebuah hukuman yang mereka terima. Allah katakan bahwa karena 3 bahkan 4 pelanggaran yang mereka lakukan, dia tidak akan menarik. Nah, Bapak Ibu, persoalannya selalu yang ada dalam mindset berpikir manusia adalah bahwa peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Ini ironis sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena manusia tahu bahwa aturan itu punya tujuan. Misalnya kalau kita bicara tentang aturan PSBB, PKM dan lain-lain saat ini, tujuannya untuk membatasi ruang gerak masyarakat. Lalu kemudian di balik pembatasan ruang gerak masyarakat itu, tentunya tujuan yang lebih besar adalah memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Tapi kenyataannya kan setelah kurang lebih 2 bulan, orang mulai kehilangan kesabaran, orang mulai merasa jenuh, lalu kemudian melanggar. Nah, akibat dari pelanggaran itu adalah kita akan menerima konsekuensi hukuman. Nah, banyak orang berpendapat bahwa COVID-19 ini adalah bagian dari hukuman Allah. Kalau saya melihatnya lebih kepada bagian dari peringatan dan didikan bagi kita, supaya kita ingat bahwa aturan yang dibuat supaya kita hidup di dalamnya itu membuat kita aman, membuat kita selamat, membuat kita bisa menjalani kehidupan dalam anugerah kasih dan penyertaan Tuhan.
Jadi Bapak Ibu, lewat firman Tuhan ini kita diingatkan sekali lagi, sama seperti udah diingatkan, bahwa berani melanggar berarti berani menerima semua konsekuensi. Menolak Taurat berarti menolak hidup teratur. Jadi kita tidak mau diatur, tapi kita ingin menang sendiri, ingin hidup dalam kebebasan tanpa anugerah Tuhan di dalamnya. Jadi pilihan kita sebagai orang percaya adalah tunduk kepada kehendak Allah, lalu melakukan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita akan berdoa dengan keluarga-keluarga dari sektor pelayanan. 4, ada keluarga Inenga Suendra, keluarga Fransina Esterlina Loni, keluarga Iketut Sudarma, keluarga Dance Octavianus Sabu, dan keluarga Ronald Dayan Unonomo. Ya, Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami di pagi hari ini. Kami kembali datang mengucap syukur dan terima kasih. Kami juga bersyukur karena kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu, bahwa sama seperti hukum Taurat bagi umat Allah pada masanya ya Tuhan, maka kami pun harus tunduk juga kepada peraturan pemerintah saat ini, pada masa ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Ketika umat Allah menolak hukum Taurat dan ketetapannya, berarti mereka menolak hidup teratur. Ketika kami menolak ketetapan dan keputusan pemerintah untuk tetap di rumah, untuk lebih bersabar, untuk menjalani kehidupan dalam pembatasan ruang gerak, maka kami mau hidup teratur dan kami mau hidup sehat ya Tuhan, dengan segala aturan di dalamnya. Nah, dengan demikian ya Tuhan, kami mau supaya kami terhindar dari konsekuensi-konsekuensi yang tidak berkenan, termasuk terinfeksi COVID-19 ya Tuhan. Begitu ya Tuhan, jaga pelihara kami selama kami berada di rumah, selama kami beraktivitas dengan terbatas ya Tuhan, di mana kami harus mencuci tangan di setiap kesempatan memulai dan mengakhiri sebuah aktivitas, dan juga hidup bersih. Tolong kami agar kami mengingatkan itu, sehingga kesehatan kami dapat terjaga dengan baik dan kami boleh beraktivitas di dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau berdoa secara khusus bagi keluarga Inenga Suendra, keluarga Fransina Esterlina Loni, keluarga Iketut Sudarma, keluarga Dance Octavianus Sabu, dan keluarga Ronald Dayan Unonomo ya Tuhan. Bapak kenal keluarga ini. Berdoa bagi keluarga Bapak Inenga Suendra, Bapak berkati bersama istri dan kedua anak kekasih dalam pertumbuhannya ya Tuhan. Kami berdoa agar dalam seluruh aktivitas, tugas, tanggung jawab, pekerjaan mereka, Tuhan boleh pimpin dan tuntun, Tuhan boleh jaga dan pelihara keluarga ini ya Tuhan. Apa yang mereka gumuli dalam kehidupan mereka, biarlah Tuhan pimpin dan sertai. Berkati istri terkasih dan juga kedua anak kekasih dalam pertumbuhan mereka. Biarlah mereka juga diberikan kekuatan, kesehatan, dilimpahkan berkat-Mu ya Tuhan. Berdoa bagi keluarga Ibu Fransina Esterlina Loni ya Tuhan. Bapak berkati Ibu kekasih ini dalam tanggung jawabnya sebagai tenaga kesehatan. Bapak berkati, beri kekuatan juga, beri kesehatan juga. Berkati dalam seluruh aktivitas, dalam pergumulan, dalam tugas, dalam tanggung jawab ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Iketut Sudarma. Bapak berkati Bapak kekasih ini dalam pekerjaannya, dalam kehidupan rumah tangganya bersama istri dan kedua anak kekasih, di dalamnya bersama dengan orang tua yang boleh tinggal bersama-sama. Bapak
beri kekuatan, beri kesehatan bagi Bapak kekasih ini, juga Ibu kekasih dalam mendampingi suami dan kedua anak kekasih di masa muda mereka, di masa remaja mereka, di masa pertumbuhan dan keberadaan mereka. Bapak beri hikmat juga, berkati kedua anak kekasih juga, Yuda dan adiknya, biarlah mereka juga berada dalam anugerah kasih dan pemeliharaan Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi keluarga Bapak Dance Octavianus Sabu. Bapak berkati Bapak kekasih ini juga dalam hari-hari hidupnya, dalam tugas, dalam tanggung jawab pekerjaannya. Istri kekasih juga di dalam pekerjaan untuk menopang ekonomi keluarga, pertumbuhan anak-anak kekasih. Bapak berkati juga, beri kekuatan, beri kesehatan kepada mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi keluarga Bapak Ronald Dayan Unonongo ya Tuhan. Berkati keluarga ini juga dalam keberadaan mereka, dalam tanggung jawab mereka. Bapak kekasih dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, Ibu kekasih dalam mendampingi suami, juga anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Kami percayakan sungguh kehidupan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami berdoa juga ya Tuhan bagi kehidupan jemaat-Mu di hari ini, dalam mengawal tugas tanggung jawab pekerjaan, dalam aktivitas mereka baik di rumah maupun di luar rumah ya Tuhan. Bapak berkati terus, jaga pelihara, beri kekuatan dan kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Berdoa bagi mereka yang sakit dirawat di rumah maupun di rumah-rumah sakit, Bapak kesana jamah tiap obat penawar makanan minuman, beri terus pengharapan dalam kehidupan mereka dan sukacita untuk dapat menjalani kehidupan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi para janda duda, anak yatim piatu, para lansia, mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan berkati juga dengan kuat kuasa-Mu yang kudus itu. Berkati juga ya Tuhan jemaat-Mu yang boleh Tuhan tambahkan setahun usia di sepanjang hari ini. Bapak berkati juga, biarlah sukacita, anugerah kasih dan penyertaan Tuhan juga boleh menyertai sukacita mereka lewat pertambahan usia baik pribadi maupun keluarga. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Nya dengan setia memberikan persembahan syukur, persembahan persepuluhan. Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan berkati mereka dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu, agar lewat kasih-Mu ya Tuhan, mereka boleh terus mengucap syukur dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini juga kami berdoa dan teringat akan saudara kasih kami yang ada di Samarinda yang kurang lebih 4 hari mereka sudah berada dan terdampak banjir ya Tuhan. Secara khusus jemaat Ebenezer dan Immanuel ya Tuhan, Bapak berkati mereka di tempat mereka mengungsi, dalam keberadaan mereka, dalam pergumulan mereka, dalam pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan tetap menjauhkan mereka dari hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan para pemimpin bangsa dan negara kami pertaruhkan juga ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin dan sertai Bapak Presiden seluruh jajarannya, terutama mereka yang berjuang keras dalam gugus tugas penanganan COVID-19 untuk dapat membatasi dan memutus mata rantai perkembangannya ya Tuhan. Biarlah Tuhan beri mereka kekuatan, kesehatan, hikmat dan kesabaran. Berkati mereka yang sebagai tenaga medis, para dokter, perawat, mereka yang harus menghabiskan waktu di rumah sakit untuk merawat mereka yang terinfeksi. Mereka yang terinfeksi Tuhan berkati juga, sehingga mereka diberikan semangat dan sukacita, diberikan kekuatan, terutama Bapak berkati setiap obat penawar makanan minuman, agar mereka dapat dipulihkan dan bangsa ini boleh bebas dan keluar dari penyebaran virus COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami yang Bapak taruhkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga mohon ampuni salah dan dosa yang telah kami perbuat. Lalu Tuhan curahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang Roh Kudus tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara sekalian dari pagi
siang petang hingga malam nanti dalam anugerah kasih dan penyertaan Tuhan. Amin.